Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Kika Putri dari kelas 12 Al-Khawarizmi nomor urut 26. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun soalnya yaitu: pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Soal ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Sebuah negara demokrasi sangat membutuhkan hukum mutlak karena prinsip negara demokrasi adalah kebebasan rakyat untuk bersuara dan memiliki hak yang sama satu dengan yang lain. Hukum mutlak ini berlaku kepada siapa saja, mulai dari presiden hingga rakyat biasa, sehingga tidak ada satupun yang lolos dari jeratan hukum. Fungsinya yaitu untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin dan membatasi kebebasan dari rakyat. Soal keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Peran polisi adalah penyelidikan dan menangkap pelaku yang melanggar hukum. Peran jaksa adalah penuntutan terhadap pelanggar hukum di persidangan. Peran hakim adalah memutuskan apakah pelaku yang dituntut melanggar hukum bersalah atau tidak. Peran advokat adalah melakukan pendampingan hukum dan pembelaan terhadap pelaku yang dituntut melanggar hukum. Peran KPK adalah melakukan tindakan dalam pemberantasan korupsi. Soal kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Alasan mengapa terjadinya pelanggaran hukum yaitu karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. Kesenjangan ekonomi yang terjadi hal ini secara tidak langsung menimbulkan ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh ketidakmerataan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Soal keenam yaitu deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hidup di berbagai lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga. Tidak mematuhi nasihat, perintah, membuat kegaduhan di rumah, berbicara dengan nada kasar kepada kedua orang tua. Kedua, lingkungan sekolah. Melanggar tata tertib, aturan di sekolah, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, bolos pelajaran sekolah, berpakaian tidak sesuai ketentuan sekolah. Ketiga, lingkungan masyarakat, menjadi pengedar narkoba dengan sengaja melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, membuang sampah sembarangan, dengan sengaja melanggar aturan lalu lintas. Keempat, lingkungan berbangsa dan negara, tidak memiliki KTP, merusak fasilitas negara, merampok dan mencuri.
Sekian presentasi dari saya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.